Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran hadis arba'in yang kita baca setiap ahad ba'da subuh. Yang pada kesempatan ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-41. Mari kita pelajari untuk menambah keutamaan thalabul ilmi. Hadis ke-41 ini tentang bagaimana menundukkan hawa nafsu dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kita baca hadisnya. An Abi Muhammad ibni Abdullah ibni Amru ibni al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasanun sahihun wa rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahihin. Hadis dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini hasan sahih dan diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Mari kita ambil poin-poin penting dari hadis ini. Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa tidak beriman seseorang, artinya tidak sempurna imannya ketika ia belum bisa menundukkan hawa nafsunya dan kemudian mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kecintaannya kepada Rasulullah ini di atas keinginan terhadap nafsu yang ada dalam dirinya. Jadi kita sering mendengar kata-kata hawa nafsu. Sesungguhnya ini adalah kata yang terpisah. Artinya al-hawa itu punya pengertian sendiri dan an-nafs itu punya pengertian sendiri. Al-hawa ini artinya adalah hasrat, keinginan, dorongan-dorongan atau syahwat, lebih-lebih terhadap kesenangan-kesenangan duniawi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zujina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyina linnasi hubus syahawat. Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan kecintaan dalam pandangan manusia itu kepada apa? Minan nisa, kepada perempuan-perempuan.
wal banin, kecintaan kepada anak-anak keturunan. Kemudian kepada harta dari jenis emas, minad dahab wal fiddah, dan perak. Kemudian wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang ya mobil lah. Binatang-binatang ternak peliharaan, sawah ladang. Dzalika mataul hayatud dunya. Itulah kesenangan-kesenangan dunia. Dan memang itu sudah diinkludkan oleh Allah Ta'ala ke dalam diri manusia, itu kecintaan kepada dunia itu. Dan itu wajar, sepanjang itu tidak mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kecintaan kita terhadap kesenangan-kesenangan dunia tadi itu adalah kecintaan yang proporsional. Bahkan kita jadikan semua kesenangan tadi itu sebagai sarana, sebagai wasilah kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menyatakan, ketika orang itu sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya, kesenangannya, maka dia akan sampai pada kesempurnaan iman. Jadi kalau orang itu imannya beres, kesenangan dunia ini dia jadikan sebagai alat, sebagai sarana untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran juga ayatnya ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, wahai Muhammad. Jadi Rasulullah diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan, menyampaikan kepada kita ini umatnya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Artinya mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Maka dengan itu yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kita. Maka satu di antara cara untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah kita mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Dan ketika kita menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah, itulah bukti kecintaan kita kepada beliau. Nabi menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka sungguh itulah orang yang mencintai aku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintai aku, maka mereka akan bersama aku di surga. Maka dengan kita istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kita berharap mudah-mudahan nanti kita di akhirat akan berkumpul bersama beliau. Kita kalahkan nafsu dan kesenangan kita terhadap gemerlapnya dunia ini. Islam tidak melarang umatnya untuk kaya, bahkan menganjurkan untuk kaya. Tapi kekayaan itu dia jadikan sebagai sarana, tadi itu wasilah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka muncullah generasi-generasi Utsman bin Affan, konglomerat yang betul-betul menopang dakwah Islam. Islam juga tidak melarang umatnya untuk meraih pangkat dan jabatan, tetapi dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan kalimat Allah, dalam rangka li'ila'i kalimatillah, sehingga dengan kekuasaan, dengan ekonomi yang kuat, yang ditopang oleh keimanan yang mapan, maka ini akan bisa menjadikan umat Islam ini jaya. Tapi manakala kita itu terlena oleh pangkat dan jabatan, justru menimbulkan kesombongan, maka itu akan melahirkan Fir'aun gaya baru. Atau ketika kita itu terlena oleh banyaknya harta yang kita tumpuk-tumpuk, kemudian itu tidak kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat, maka akan lahirlah generasi-generasi korun gaya baru. Mudah-mudahan dengan hadis yang singkat ini bisa mengingatkan kita kembali, termasuk saya pribadi, bahwa di dunia ini
Tidak ada jalan yang lebih indah selain kita mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Itulah jalan kebenaran. Itulah jalan keselamatan yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Bahagia dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat, di dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa yang kita bisa pelajari, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita kembali menghadap kepada Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Itulah sesuatu yang mahal ketika kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dengan mengucapkan kalimat tauhid itulah kita ingin memungkasi kehidupan kita di dunia. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna